ruangan ini ruangannya masyarakat. Oh, ruang rakyat ya Pak ya? Rakyat. Luar biasa ini Pak. Iya, iya. Pernah suatu saat ada yang mau ketemu saya pakai sendal jepit, pakai celana pendek. Saya bilang suruh masuk aja. Oke. Saya bilang, adakah aturan kalau ketemu gubernur harus pakai sepatu? Ya, ya, ya. Jadi no problem Pak ya? Tidak ada masalah. Oke. Pak. Kita sekarang sudah sampai di Bandara Balikpapan di Sepinggan. Kita akan naik pesawat dulu ke Kota Tarakan menggunakan pesawat batik. Sebelum itu saya akan validasi dulu hasil rapid test antigen dengan teman-teman. Yuk, kita berangkat. Halo. Halo, selamat pagi dengan Pak Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Bapak Son. Gimana Pak Son? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya Pak, ini kebetulan kami sedang di Pemprov Kaltara. Ya. Terkait rencana Bapak untuk wawancara dengan Pak Gub sudah disiapkan. Mungkin 30 menit lagi Pak. Oke. Siap meluncur ke sana. Ini saya lagi OTW dengan rombongan, Pak Son. Terima kasih ya sudah diatur wawancara khusus kita dengan Bapak Gubernur Kalimantan Utara, Pak Zainal Paliwang. Nanti Mas Son tunggu aja di sana ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita nanti memang punya rencana untuk wawancara eksklusif dengan Gubernur Kalimantan Utara, Pak Zainal Paliwang. Nanti kita akan ngobrol banyak lah dengan beliau soal apa pengalaman beliau 3 bulan pertama ini menjadi gubernur, karena dulu adalah bekas atau pernah menjabat di Polri. Nanti kita ketemu beliau. Ya, kita sekarang sudah sampai di kantor Gubernur Kalimantan Utara. Ini nanti kita akan bertemu dengan Pak Gubernur Kalimantan Utara, Pak Zainal Paliwang. Nanti kita akan ngobrol. Kita sekarang menuju ke lobi, langsung bertemu dengan Pak Gubernur. Ya. Pagi Mbak, saya izin mau bertemu dengan
Tribuners, saya sekarang bersama dengan Gubernur Kalimantan Utara, Bapak Zainal Arifin Paliwang. Kita akan ngobrol sejenak dengan Pak Gubernur. Saya akan sapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerima kami ini ngobrol-ngobrol ringan Pak Gubernur. Ya. Pak Gubernur bisa sedikit cerita Pak Gubernur mengenai potensi perikanan di wilayah Kalimantan Utara, dan selanjutnya kita mau ngapain ini soal potensi perikanan. Silakan Pak. Potensi perikanan di Kalimantan Utara cukup menjanjikan, ya, terutama hasil laut, perikanan laut dan tambak. Ya. Tambak ini udang ya. Ya, tambak udang. Tambak udang ya. Tambak udang, kemudian bandeng. Ya. Kemudian di dalam tambak itu banyak kepiting-kepiting. Ya. Ya. Kepiting ini ditambak merupakan hama. Oh, gitu. Hama. Jadi biasanya kepiting-kepiting ini ditangkap oleh penjaga tambak sebagai penghasilan tambahan mereka. Ya. Dan hasil laut, semua berbagai macam jenis ikan laut ya, yang ada di Kaltara ini cukup banyak, hanya belum terkelola dengan baik, sehingga kami juga nanti minta dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pembinaan di Kalimantan Utara, terutama untuk masalah tambak ini. Karena tambak yang ada di Kalimantan Utara ini tambak-tambak tradisional semua. Oke. Jadi begitu mereka menebar bibit udang ini mereka langsung tinggal saja. Oke. Gitu. Jadi ya makan secara alami. Tidak pernah dikasih apa seperti di Jawa ada kincir untuk oksigen dan sebagainya. Ya karena untuk listrik memang tidak ada di sana. Karena hambatan daripada petambak-petambak ini juga untuk ke arah intensif. Ini bagai kendala yang ada yang dihadapi. Jadi kita juga sudah bekerja sama dengan Java Group. Java Group ya Pak ya, untuk mengembangkan sektor perikanan ini ya Pak ya. Sektor perikanan di sini. Nah nanti bentuk kerjasamanya? Baik itu perikanan tawar maupun perikanan laut atau tambak. Bentuk kerjasamanya itu bisa mengembangkan pabrik-pabrik untuk mengakomodir. Oh, pabrik pengolahan ikan Pak ya? Pengolahan ikan, ataupun udang apa sebagainya, mereka bisa melihat itu di sini. Dan mudah-mudahan waktu dekat mereka sudah melaksanakan kegiatannya di Kalimantan Utara. Iya. Ini untuk meningkatkan juga perekonomian para nelayan dan para petambak. Ya. Ini termasuk mengembangkan ternak ayam juga? Java? Ya, termasuk juga ternak ayam. Oke. Cuman kita belum bisa tentukan Pak ya, lokasi di mana masih dalam visibility study Visibility study dari pihak Java Group. Ya. Kan secara bertahap, tidak bisa langsung membangun. Ya betul Pak, ya harus disurvei dulu ya Pak ya, nggak boleh keburu-buru kan ya. Betul. Karena investasinya kan besar juga dalam kondisi semacam ini. Pak Zainal, Bapak kan sudah dilantik sekitar bulan Februari 2021. Pertengahan ya Pak ya, berarti sekarang nih kurang lebih Bapak 3 bulan ya Pak? 4 bulan ya. Pak Zainal, boleh dong cerita yang Bapak alami ketika 4 bulan sekarang ini memerintah di wilayah Kalimantan Utara? Apa yang Bapak alami? Excited atau ada sesuatu yang baru buat Bapak gitu? Ya, yang pasti memang banyak hal-hal yang baru. Ya. Karena saya kan basic dari kepolisian. Ya, betul. Kemudian alih tugasnya ke pemerintahan ya. Jadi memang banyak hal-hal yang baru, dan sebenarnya tidak ada yang terlalu sulit sih ya. Oh gitu ya Pak. Yang penting bagaimana kita berkomunikasi dengan para asisten, para pejabat-pejabat lain yang ada di sini, dan menjalankan roda pemerintahan ini bisa berjalan lancar. Oh gitu ya Pak. Jadi selama yang penting saya bekerja dan wakil saya ini yang dipercaya oleh masyarakat,
bekerja untuk masyarakat. Ya. Artinya kegiatan-kegiatan apapun harus bisa dirasakan manfaatnya, bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya. Jadi tidak asal membangun sesuatu tapi tidak ada manfaat untuk masyarakat. Setiap kegiatan harus ada manfaat untuk masyarakat. Seperti tadi saya mengumpulkan semua pengusaha sawit yang ada di Kalimantan Utara. Oh gitu ya Pak. Untuk bisa mengakomodir hasil panen petani yang ada di Kalimantan Utara. Karena perusahaan ini kan membutuhkan makan untuk karyawan. Oke. Untuk makan karyawan, satu perusahaan itu ada yang 2 ton setiap bulan, ada 2,5 ton. Nah kalau 57 perusahaan mengambil 1,5 ton saja setiap bulan, biasa. Sudah 70 ton lebih. Hasil daripada petani ini bisa terserap ya? Terserap. Hasil panen petani harus kita buat supaya ada dilempar kemana. Gitu. Tapi respon mereka bagus ya Pak? Ketika Sangat Bapak bagus. minta untuk menyerap sawit-sawit rakyat itu bagus ya? Bukan sawit, padi. Oh padi. Beras ya. Oh beras ya. Beras padi yang dari petani Kalimantan Utara ini bisa tersalurkan lah. Sehingga petani-petani di Kalimantan Utara bisa lebih giat untuk menanam padi, memperluas lagi sawahnya dengan harapan hasil panen mereka sudah ada yang menampung. Jadi tidak sudah ada menjual. Gitu. Hanya Pak, memang perlu teknologi untuk penggilingan padinya. Kita belum terlalu bagus. Sehingga memang banyak harus pembenahan. Oke Pak. Pak, sepanjang Bapak memerintah ini kan kebetulan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, lagi tertimpa wabah COVID-19 dan kita tidak tahu sampai kapan ini muncul kemudian informasi bahwa ada varian baru terkait dengan COVID-19 ini. Bapak sebagai gubernur apa Pak yang telah dan akan dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini Pak? Jadi kita sudah melaksanakan instruksi daripada Menteri Dalam Negeri untuk membuat posko-posko COVID di setiap desa, setiap kecamatan, setiap kabupaten kota. Oh jadi poskonya mulai dari desa, kecamatan sampai... Bahkan ada di RT juga ada. Oh di RT juga ada ya Pak ya? Iya di RT juga ada. Termasuk pengawasan keluar masuk orang. Pengawasan keluar masuk orang ya? Baik itu melalui pelabuhan udara, kemudian speedboat kemudian darat. Jadi kita di sini kan berbatasan dengan Berau. Kita juga masyarakat kita yang keluar ke Berau juga kita kalau misalnya terindikasi kita tidak boleh keluar. Demikian juga yang dari Berau masuk sini kalau terindikasi kita suruh kembali. Tapi so far varian baru sudah ada yang masuk sini Pak, yang terdeteksi. Ada atau belum? Alhamdulillah belum termonitor. Oh belum termonitor ya Pak ya. Dan kita di sini masih zona oranye ya. Zona orange berarti sebenarnya relatif aman kan Pak ya. Iya. Ada peningkatan tapi kecil. Hari ini laporan 10. Oh 10. Ya. Dan yang memang yang agak tinggi Bulungan sama Tarakan. Bulungan sama Tarakan ya Pak ya. Karena mungkin itu pintu masuk ya ke kita ya Pak ya. Oke. Pak, Bapak kan berkegiatan terus nih ya. Berhubungan dengan masyarakat. Nah, apa yang Bapak biasa lakukan supaya Bapak tetap sehat dan meminimalisir terjangkit Pak COVID-19? Apa Bapak? Yang penting protokol kesehatan kita lakukan. Satu itu ya Pak ya? Satu protokol kesehatan, kemudian meningkatkan imun Kemudian ketiga kita harus luangkan waktu untuk berolahraga. Oh Bapak olahraga rutin ya Pak? Biasanya apa ya Pak yang Bapak suka untuk olahraga ini? Tenis kah? Maunya olahraga apa? Jalan kaki atau jogging. Yang biasa Bapak lakukan apa Pak? Saya semuanya Pak. Oh semua ya dia?
Termasuk bersepeda juga, Pak? Sepeda saya iya, motocross iya. Oh, motocross juga ya, Pak ya? Futsal, soccer, oh semua olahraga dong, Pak, tenis, gitu? bulu tangkis, Wih, tenis komplit meja, ini. takraw. Oh. Saya biasanya sore-sore ke sebelah sini latihan panahan, ya, menembak. Oh iya, menembak ya, polisi Pak ya, menembak kan ya, iya kan? Itu Pak ya yang biasa. Untuk asupan Pak, asupan apakah kemudian punya ramuan tertentu begitu yang biasa? Tidak ada, tidak ada ya? Hanya ya paling madu. Madu ya Pak ya? Madu di sini kita ada madu kelunut ya? Madu kelunut. Itu kan yang agak ada asap-asapnya. Ya. Nah itu bisa meningkatkan imun kita. Oh, meningkatkan imun kita Pak ya? Ya. Itu madu itu kita bisa langsung sedot dari sarangnya. Itu yang mujarab ya Pak ya? Iya. Pak, selama 4 bulan memerintah ini Pak, yang menjadi fokus Pak Zainal apa Pak? Infrastruktur. Oh, infrastruktur. Ya. Wujud infrastrukturnya Pak? Jalan atau apa? Jalan dan bangunan-bangunan untuk pembentukan kawasan khusus. Oh gitu. Karena kita ini kan lagi moratorium untuk Kota Madia, kota provinsi ya. Ya betul. Moratorium sehingga kita perintah dari Mendagri untuk membuat kawasan khusus. Oh. Dan ini juga menjadi salah satu tugas berat sebenarnya, tapi kalau kita laksanakan bersama-sama tidak berat. Ya. Yang penting kita membangun kota ini, yang Tanjung Selor kan sudah ditunjuk sebagai kota provinsi, ibu kota provinsi. Nah ini kita harus melakukan kajian, bagaimana kota ini bisa segera kita bangun. Oh Karena gitu. saat ini Tanjung Selor hanya kecamatan. Oh kecamatan betul Pak ya. Ibu kota provinsi kecamatan. Jadi nanti yang akan di set up jadi kota barunya di mana Pak? Di Tanjung Selor. Oh di Tanjung Selor ini juga. Jadi mau ditingkatkan dari kecamatan menjadi kota gitu ya Pak? Lewat kotatif dulu apa enggak Pak? Tidak. Tidak ya? Jadi langsung dinaikkan statusnya nanti menjadi kota. Tetapi persiapan sebelum itu infrastruktur harus kita buat. Dibangun dulu ya Pak ya. Selain infrastruktur jalan yang akan dikembangkan apa Pak? Ya bangunan-bangunan kantor. Oh bangunan-bangunan kantor. Ya kita di sini kan juga harus ada kejaksaan tinggi, ya kan? Harus ada pengadilan tinggi. Ya betul Pak. Harus ada kanwil. Oh itu ya. Itu kan sebagai ibu kota provinsi. Betul. Dan kita sudah melakukan itu komunikasi untuk bisa terlaksana di sini. Gitu ya Pak ya. Pak selama proses memerintah 4 bulan ini Pak, Bapak bisa merasakan nggak apa bedanya ketika Bapak di pemerintahan sama berkarir di Polri dulu Pak? Ada bedanya nggak Pak? Ya kalau di Polri kan hanya khusus keamanan aja. Oke. Pembinaan masyarakat. Penegakan hukum ya Pak ya? Penegakan hukum ke masalah keamanan ya di wilayah itu. Nah kalau di gubernur ini ya semua sektor ya Pak? Semua sektor, semua masalah. Semua gitu, masalah harus bisa diserap ya, ditangani. Ya, ditangani dengan baik. Pak, satu di antara masalah yang selalu kita hadapi adalah masalah bagaimana kita bisa menjaga fraud, Pak. Menjaga supaya organisasi pemerintahan ini bisa tetap akuntabilitas gitu. Bapak kan pengalaman lama jadi penegak hukum nih. Apalagi terakhir kan Badan Reserse dan Kriminal. Dia tahu betul lah hal-hal seperti itu. Apa Pak yang bisa Bapak dan akan lakukan untuk mencegah terjadinya fraud dan pemerintah kita ini bisa sehat begitu Pak dalam masalah pengelolaan keuangan, dalam masalah administrasi keuangan dan seterusnya Pak? Yang penting ikuti semua aturan, jangan menyimpan dari aturan-aturan yang sudah ada. Kemudian transparansi. Transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dan untuk tidak masuk dalam jebakan hukum, ya karena ini kan biasa banyak nih, ya harus teliti, ketelitian dalam pengelolaan, kemudian aturan-aturan yang sudah ada jangan dilanggar, kemudian jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan ya dengan peruntukannya.
Peruntukannya jadi harus tepat guna, tepat sasaran, dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Masalah keuangan, ya 1 rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan. Itu ya Pak ya. Dan kita sudah sampaikan ke semua OPD-OPD untuk tidak bermain-main masalah anggaran ini. Dan kalau ada, ya kita akan proses. Ya. Kita akan lakukan punishment terhadap yang bersangkutan. Pak, bisa Bapak cerita sedikit Pak? Kan tentu pembaca kita, pemirsa kita tuh kepingin tahu Pak Jainal itu dulu lahir di mana, masa kecilnya bagaimana, jenjang karirnya apa, sampai kemudian menjadi gubernur Kalimantan Utara. Bisa cerita sedikit Pak? Ya, sedikit ya, aja supaya, ya. Ya, jadi saya lahir di Makassar. Ya. Ya, pada tanggal 6 Desember 1962. 62 Pak, siap. Kemudian saya sekolah di Maros, di Mandai. Maros Pak ya? Ya. Masih ingat nama SD-nya Pak? SD Negeri Angkasa 2. SD Negeri Angkasa 2 Kabupaten Maros ya Pak? Di Mandai. Oh, Mandai. Mandai Kabupaten Maros. Baik. Ini di Kompleks Angkatan Udara di Mandai. Ya, lalu SMP-nya Pak? Saya SMP masih di situ. Di Mandai? SMP Angkasa. Oh, SMP Angkasa punya Ya, TNI AU berarti ya? Iya, betul. Ya, lanjut Pak. Naik kelas 2 saya pindah ke Poso. Oh, naik kelas 2 pindah ke Poso, Sulawesi Tengah? Iya, Sulawesi Tengah. Ya. Saya di ikut Poso SMP-nya apa Pak namanya Pak? SMP Kasiguncu. Apa Pak? SMP 1 Kasiguncu. Oh, di Palu? Poso. Oh, Poso, siap. Poso. Lanjut Itu Pak. Kecamatan Poso Pasisir. Jadi saya tamat SMP-nya di situ. di Poso Pak ya? Karena mengikuti orang tua sejak tahun 77 sampai 81. SMA Pak di mana kemudian? Kemudian saya tamat SMP di Kasiguncu. Saya SMA masuk SMA Negeri 1 Poso. Oh, SMA Negeri 1 Poso. SMA Negeri 1 Poso. Kemudian saya naik kelas 2, saya pindah ke Makassar. Gitu. Di Makassar sekolah di mana ya Pak? SMA Negeri 1 Makassar. Oh, SMA Negeri 1 Makassar. Nah, jadi saya tamat SMA Negeri 1 Makassar tahun 82. 82, saya itu ada pendaftaran Akabri. Akabri masuk Ya, Pak? saya ikut daftar Akabri, alhamdulillah langsung masuk. Oh, langsung masuk. Ya. Berarti masuk tahun 82, 82 Pak ya? 82, oke. Kemudian berangkat ke Magelang setelah pelaksanaan seleksi dan latihan awal di Magelang. Saya mungkin sesuai dengan hasil psikotes saya menjadi Akpol. Oh, jadi hasil psikotes menunjukkan Bapak ini cocoknya jadi polisi kira-kira gitu ya? Masuk Akpol ke Semarang Pak ya? Iya, Semarang. Ya. Kemudian lulus tahun? 1986. 1986. Tugas pertama Bapak setelah lulus di mana Pak? Saya di Polda Nusra. Nusa Tenggara Timur atau Barat? Nusra itu Nusa Tenggara, Polda Nusa Tenggara. Jadi dulu itu Bali, NTB, NTT. Oh, jadi satu Polda Pak ya? Tim-tim. Oke. Ya, itu satu Polda. Jadi Polda Bapak Nusra. berkantor saya di Denpasar. Oh, di Denpasar ya. Sama dengan Kodam waktu itu Pak, Udayana Iya, Pak ya? Udayana. Oke. Jadi tamat di situ, saya dapat penempatan di Polda Nusra. Kemudian di Singaraja saya pertama tugas. Di Polres Singaraja. Waktu itu Bapak bertugas di bagian apa? Reserse? Tidak, saya di Pamapta. Oh, Pamapta. Sekarang Siap, itu Pak SPKT. Ya, lanjut Pak. Setelah itu saya pindah ke NTB. Di Polres Sumbawa. Sumbawa, oke. Sumbawa ini salah satu kabupaten di NTB. Ya. Sumbawa besar. Nah, saya tugas di sana jadi Kasat Sabara, Kasat Lantas. Kemudian Kapolsek. Kapolsek di Sumbawa juga? Iya, di Kecamatan Alas. Oh, Kecamatan Alas. Lanjut Pak. Nah, terus ya saya bertugas Sumbawa. Rupanya skep penempatan itu skep jodoh juga. Jadi saya ketemu istri saya di Sumbawa? Sumbawa besar. Oke. Jadi istri Bapak orang sana Pak? Campuran juga. Campuran antara? Bone. Oh, Bone. Sama Sumbawa besar. Oh, Sumbawa besar. Ketemu jodoh di sana? Ya, ya? jodoh di sana. Ya. Nah, jadi saya nikah tahun 1991. Ya. Dan dikaruniai 3 anak. Ya. Yang pertama laki-laki, kedua laki-laki, yang 3 perempuan. Yang laki-laki polisi juga? Alhamdulillah.
Oh sekarang tugas di mana? Di Balikpapan. Oh di Balikpapan. Di Polda Kaltim. Oh di Polda Kaltim. Jadi ada yang nerusin ya Pak ya? Alumni Akpol 2012. Oke, baru ya Pak ya. Sudah, ya alhamdulillah sudah AKP. Pak Zainal, sepanjang tugas Bapak berpindah-pindah, termasuk jadi gubernur sekarang, ketika yang paling enjoy yang mana Pak? Saya semua enjoy, di tempat tugas sepi pun saya tetap enjoy. Enjoy ya Pak ya? Tidak ada yang paling gitu ya? Paling, tidak ada. Semuanya senang aja Pak senang ya? aja. Kayak pramuka gitu Pak ya? Apalagi, di sini senang, di sana senang gitu ya Pak ya? Apalagi kalau ada di tempat saya tugas ada laut, waduh sudah. Oh itu ya Pak ya? Walaupun sepi bagaimanapun tetap tidak terasa. Karena memang Bapak senang deket sama laut gitu Pak ya? Ya, betul sekali. Saya sudah bertugas di 10 provinsi. 10 provinsi ya Pak? Dan terakhir provinsi Kalimantan Utara. Oke. Pak, di antara penugasan yang 10 provinsi itu Pak, yang paling jauh di mana Pak? Maksudnya jauh dari ibu kota maksudnya? Oh jauh dari ibu kota ya di Banda Aceh. Oh di Banda Aceh. Itu waktu itu tahun berapa Pak tugas di Banda Aceh? 1998 sampai 2000. Berarti pada waktu itu masih belum damai ya Pak di Aceh tahun 1998. Sebenarnya tetap damai sih. Oke. Hanya saat itu ada referendum ya. Oke. Ya. Jadi sempat menikmati tugas di wilayah yang konflik lah ya Pak. Betul ya Pak. Ada sesuatu pengalaman Pak yang tidak terlupakan ketika Pak Zainal bertugas tidak terlupakan di Aceh? Teman-teman Exodus. Ada yang ke Jakarta, ke Medan, tetapi anak dan istri saya tetap di Banda Aceh. Oh gitu ya Pak? Saya tidak eksoduskan mereka, saya tetap berada bersama saya di Banda Aceh dan saya titip kepada salah satu tokoh masyarakat di Banda Aceh. Oh gitu. Dan kantor saya dan nggak ada masalah tidak ada masalah. Aman ya Pak? Dan saya alhamdulillah tidak pernah punya musuh dan saya banyak saudara. Ya, dimanapun saya ditugaskan tetap saya lakukan itu keakraban, kekeluargaan, kepada masyarakat di mana saya tugas. Ya. Dan saya juga tidak pernah melihat tempat, tidak pernah melihat sama siapa saya harus bertemu. Ya. Itu saya tidak pernah memilih-milih lah. Kalau misalnya mau ketemu di warung, ayo ketemu di warung. Iya. Mau ketemu di pinggir jalan, ya kita ketemu di pinggir jalan. Iya. Dan kebiasaan itu akan dibawa sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi ketemu sama warga masyarakat nggak usah milih-milih gitu ya. Iya. Di mana aja oke gitu. Iya. Termasuk masyarakat Kaltara yang mau ketemu gubernur tidak pernah saya tidak terima. Oh gitu ya Pak ya. Siapapun yang mau ketemu gubernur oke saja ya Pak. Sepanjang gubernur ada waktu tentu saja Pak ya. Ada di tempat. Oke. Kalau waktu saya tetap siapkan untuk mereka. Siapkan ya, asalkan tetap berada di tempat ya Pak ya. Itu memang tekad Bapak ya Pak ya? Dari dulu. Oh dari dulu memang seperti itu, luar biasa Pak ini Pak. Dari dulu. Ini bahagia sekali nih teman warga di Kalimantan Utara kalau bisa. Bahwa ruangan ini ruangannya masyarakat. Oh, ruang rakyat ya Pak ya? Rakyat. Luar biasa ini Pak. Iya. Pernah suatu saat ada yang mau ketemu saya pakai sendal jepit, pakai celana pendek. Saya bilang suruh masuk aja. Oke. Saya bilang adakah aturan kalau ketemu gubernur harus pakai sepatu? Ya. Gitu. Jadi no problem Pak ya? Tidak ada masalah. Oke. Pak Zainal, silahkan kalau Bapak kepingin menyampaikan closing statement Pak. Pesan kepada warga Kalimantan Utara, warga Bapak ini. Dipersilahkan Pak, menyampaikan pesan apa, apalagi terkait dengan masa pandemi sekarang ini Pak. Baik, saya berpesan kepada masyarakat Kalimantan Utara, saat ini masalah COVID sangat bahaya lah. Ya. Dan COVID ini tidak nampak oleh mata. Kalau nampak kita bisa menghindar. Saya selalu mentaati protokol kesehatan 5M, dan saya harap juga kita harus membangun Kalimantan Utara ini bersama-sama, karena tanpa masyarakat tidak ada artinya Zainal Arifin Paliwang, dan kita harus bisa berubah
maju dan masyarakat sejahtera. Saya kira itu, dan kita harus selalu bersama, selalu kompak, jangan termakan isu-isu yang tidak benar, yang belum tentu benar. Jadi setiap ada isu yang kita dengar, kita lihat, kita baca, dikonfirmasi dulu kebenarannya, sehingga kita tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak baik. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainal Paliwang. Demikian ngobrol kita Tribuners dengan Pak Gubernur Kalimantan Utara. Kita tentu berharap Provinsi Kalimantan Utara nantinya akan terus berkembang menjadi provinsi yang maju, makmur di bawah pimpinan Gubernur Zainal Arifin Paliwang. Terima kasih. Saya Febi Mahendra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.